Pemirsa, isu kudeta yang mendera Partai Demokrat kian panas. Sang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai turun gunung. Selain masih menyeret nama Muldoko, belakangan 7 kader senior Demokrat dipecat. Benarkah semua itu dilakukan karena posisi Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum terancam? Inilah laporan utama. AHY tertekan, SBY turun gunung. Kali ini menghadapi gerakan ini sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Isu kudeta kursi kepemimpinan Partai Demokrat rupanya belum usai, tapi justru kian memanas. Bagaimana tidak, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai turun gunung. SBY turut angkat bicara soal upaya pelengseran sang putra sulung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. SBY secara terang-terangan menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai pihak ketiga yang dituding terlibat upaya kudeta kepemimpinan di tubuh partai besutannya itu. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Kali ini menghadapi gerakan ini sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Turun gunungnya Presiden ke-6 RI itu langsung disambut dengan pernyataan balasan dari Muldoko yang namanya jelas disebut. Janganlah menekan-nekan saya. Gitu. Saya diam, jangan menekan-nekan. Saya ingin mengingatkan semuanya, ya. Saya ingin mengingatkan. Karena saya bisa, sangat mungkin ya melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Benarkah SBY turun gunung untuk menekan Panglima TNI di eranya itu? Ataukah ada tujuan lain yang disasar SBY ketika AHY dalam posisi yang seolah tertekan? SBY mulai merasakan satu kekhawatiran atau mungkin kepanikan yang berlebih terkait dengan masa depan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat, sekaligus ada keresahan jika Partai Demokrat betul-betul bisa hilang dari terah keluarga SBY. Itu penting, harus digarisbawahi. Kenapa saya melihat itu? Karena semestinya dalam konflik-konflik yang sifatnya adalah wacana atau mungkin ada orang luar Partai Demokrat yang kemudian berusaha untuk mengganggu, maka ini sepenuhnya adalah full of powers dari Ketua Umum. Artinya AHY harus in charge di sana. AHY harus berada di barisan paling depan, bukan SBY, entah itu dia sebagai pendiri atau bahkan juga sebagai Ketua Majelis Tinggi. Jadi sebenarnya saya mengenal sangat baik terhadap Pak SBY, sosok Pak SBY,
baik secara personal maupun dulu selaku presiden dan juga selaku ketua umum Partai Demokrat sampai dengan tahun lalu sebelum digantikan oleh Mas Ahy. Beliau itu orangnya sangat teratur, sangat rapi, sangat terukur, sangat terstruktur kalau dalam memberikan kata-kata atau memberikan statement. Namun saya juga cermati jarang sekali sebenarnya beliau itu menunjuk seseorang atau bahkan menyebut nama. Nah, jadi kalau dalam statement atau arahan panjangnya kemarin sekitar 40 menit itu beliau menyebut salah satu nama, maka sebenarnya bisa dipastikan bahwa itu kondisinya nama tersebut atau sosok tersebut adalah sudah terwelu. Isu kudeta awalnya dilontarkan AHY sebagai pimpinan tertinggi Partai Demokrat pada awal Februari lalu. Nama Muldoko pun telah disebut-sebut kala itu. Dan Muldoko sendiri langsung memberikan bantahan atas tudingan yang tak hanya menyeret namanya, tapi juga sempat membawa-bawa nama istana. Namun rupanya suara Muldoko tak juga meredam isu kudeta. Justru isu kudeta yang diiringi isu kongres luar biasa yang mendera Partai Demokrat terus berkobar. Kisruh internal di Partai Demokrat semakin panas. 7 kader senior ditendang, salah satunya Marzuki Ali. Tanpa jelas, tanpa dipanggil, klarifikasi, apa yang memberatkan, apa yang meringankan, tiba-tiba keluar keputusan diberhentikan tetap. Saya bukan pengkhianat partai, tetapi kalau ini tidak ditindaklanjuti, tentu saya akan mengambil langkah-langkah lain. Bisa saja ya, kepemimpinan ini memang harus diganti kalau memang demikian. Baik. Nah ini kan akhirnya saya berkesimpulan demikian, karena melihat tidak proporsional dalam melakukan tindakan. Pemberhentian tetap dengan tidak hormat ini kepada 7 orang kader telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di internal partai kami. Mengapa seteru di tubuh Demokrat terus berlarut? Justru kian menggema setelah SBY turun gunung. Akankah gemilang partai yang telah membawa SBY memimpin negeri ini selama 2 periode runtuh karena isu itu, ataukah sebaliknya? SBY melihat adanya potensi isu ini menjadi dikapitalkan. Artinya sebagai seseorang yang mungkin sudah mahir dalam berstrategi, terutama dalam strategi politik, SBY melihat peluang bahwa kalau kita berhadapan dengan musuh yang tepat, saya lihat bahwa Pak Muldoko ini musuh yang tepat. Yang pertama, beliau adalah kepala di KSP. Yang kedua, beliau adalah bagian dari pemerintahan. Kalau Demokrat berhadapan head to head dengan pemerintah dalam artian kekuasaan, maka besar kemungkinan simpati publik bisa saja bergeser ke Partai Demokrat dibandingkan kepada Pak Muldoko. Nah, ini yang kemudian ingin dimanfaatkan oleh SBY dengan statementnya berani menyebut nama, termasuk juga merasa bahwa Partai Demokrat dalam tekanan yang luar biasa.